Saudara, di tengah bergulirnya kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya, kubu Roy Suryo yang tergabung dalam Bon Jowi mengadukan sengketa ijazah ke Komisi Informasi Pusat. Pertanyaannya, apakah sidang sengketa ijazah di KIP akan jadi babak baru penyelesaian kasus ijazah? Atau justru upaya Roy Suryo CS mengulur-ulur waktu? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo CS, sudah ada Ahmad Kozinudin dan juga Ketua DPP PSI Valdo Maldini. Selamat petang Mas Valdo, Bang Kozin, terima kasih sudah berbagi waktu di Kompas Petang. Selamat petang, Assalamualaikum. Ya Mas Valdo, ini saat ini kan Polda Metro Jaya masih menangani kasus fitnah ijazah Jokowi. Kalau di tengah jalan ada gugatan soal keterbukaan informasi publik atas ijazah Jokowi, menurut Anda apakah kasus ijazah ini murni kasus soal hukum atau politis? Iya, makasih Mbak Cynthia. Pertama, PSI kan percaya penuh ya kepada lembaga negara, terutama penegak hukum. Ini berkali-kali kami tegaskan dalam menangani kasus apapun, termasuk perkara yang melibatkan Pak Roy. Karena itu penting untuk kita tegaskan, sudah saatnya kita berhenti menuduh seolah-olah ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu palsu. Itu kan sudah diuji bertahun-tahun, tidak pernah terbukti, menguras tenaga kita saja, dan saya kira masyarakat juga udah mulai aware soal ini bahwa ini merupakan polemik yang tidak berkesudahan. Dan yang kedua, memang penetapan untuk Pak Roy memang bukan sesuatu yang sudah melewati prosedur gitu, pengumpulan alat bukti, gelar perkara, lain-lain gitu. Jadi hal ini kan kembali ramai karena muncul sidang KIP ini gitu. Padahal KIP itu kan forum sengketa informasi publik, bukan lembaga yang menguji keaslian dokumen. Nah, ini penting ya, bukan lembaga yang menguji keaslian dokumen. Jadi, nggak mungkin Mbak Cynthia, KIP menyatakan ijazah itu asli atau palsu. Jadi, ini bisa memang ada giringan opini seolah-olah sidang KIP itu membuktikan kepalsuan. Padahal itu bukan kesimpulan hukum. Jadinya ini jadi narasi politik. PSI melihat ini adalah pola yang sama, Mbak, setiap kali isu ini jalan gitu loh. Karena ketika bukti nggak ditemukan, narasinya tuh dipindah lagi nih ke opini publik. Nah ini nih yang kita jaga. Kritik boleh, sangat boleh. Upaya yang dilakukan oleh Pak Roy juga kita juga ya silakan tempuh jalur hukum dan kita sama-sama menghormati. Tapi fitnah ini, Mbak, yang bisa merusak kualitas demokrasi kita. Dan kita harus menjaga, kami kira, ruang publik agar nggak dipenuhi oleh tuduhan personal yang nggak bisa diuji. Dan kita harus tegas di sini nih, karena demokrasi butuh oposisi, butuh kritik, dan butuh juga pengawasan. Tapi demokrasi itu bisa hancur apabila ada tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, yang dianggap wajar. Jadi hari ini, ya Pak Jokowi sedang banyak difitnah bagi kami, bisa jadi besok entah siapa lagi. Makanya PSI konsisten, bukan untuk membela personal saja, tapi membela standar berpikir agar kita tetap sama-sama waras. Oke, Bang Kozin, baik kami tangkap. Bang Kozin, jika disebut fitnah, jika disebut menggunakan pola yang sama, apakah dari Anda sendiri melalui sidang KIP ini, kubu Anda merasa bisa mendapatkan akses untuk melihat ijazah asli Jokowi? Baik, yang pertama ya, bahwa perkara ini menjadi lama, panjang, dan melelahkan, menguras energi anak bangsa, bahkan belakangan partai yang bernama PSI ikut-ikutan nimbrung, ikut mengulurkan tenaganya padahal juga tidak dibutuhkan dalam kasus ini. Itu sebab pangkalnya adalah karena adanya egoisme seorang Joko Widodo yang berulang kali diminta untuk menunjukkan ijazahnya, selalu berdalih apa kewenangan rakyat untuk meminta dan apa kewajiban saudara Joko Widodo untuk melihatkan itu kepada rakyat. Padahal pada saat yang bersamaan seorang hakim Mahkamah Konstitusi, Pak Asrul Sani, itu telah memberikan contoh teladan yang sangat apik sekali ya. Sikap seorang negarawan yang terlepas tidak ada kewajiban hukum bagi Pak Asrul Sani untuk menunjukkan itu, dan tidak ada hak juga mungkin publik menuntut untuk ditunjukkan, tetapi hakim Mahkamah Konstitusi dengan legowo memberikan teladan yang baik sehingga persoalan itu tidak perlu menguras energi anak bangsa dan tidak perlu melibatkan PSI untuk nimbrung di kasusnya Pak Asrul Sani begitu. Sehingga cara yang ditempuh saudara Joko Widodo inilah yang keliru begitu, ingin meyakinkan publik ijazah saudara Joko Widodo asli, tapi caranya dengan memenjarakan rakyatnya, memenjarakan anak bangsa yang berusaha
menggunakan nalar kritis untuk meneliti. Yang kedua, memang kami tidak berkecimpung di urusan KIP, tetapi kami sangat mengapresiasi setiap tindakan dari setiap anak bangsa yang memang ingin masalah ini terurai. Karena soal ijazah ini tak ansih tentang selembar dokumen, tetapi ijazah tersebut pernah digunakan dalam pencalonan dalam kerangka memenuhi ketentuan pasal 169 Undang-Undang Pemilu, dan juga berhasil menempatkan Saudara Joko Widodo menjadi pejabat publik. Alhasil bahkan pejabat publik 2 periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Artinya kawan-kawan yang ada di Bon Jowi, ya bongkar ijazah Jokowi itu, ingin memberikan peran aktif untuk memperbaiki kinerja bangsa, khususnya dalam hukum kearsipan, karena bagaimanapun segala hal yang berkaitan dengan tata cara dan syarat administratif pencalonan itu harus terjaga. Dan nanti itu akan menjadi kaitan tentang apakah sebuah dokumen itu benar atau tidak, tentu arsip atau administrasinya terjaga atau tidak begitu. Dan teman-teman yang ada di KIP justru mengkonfirmasi, menguatkan hasil penelitian klien kami, ya sebagaimana disampaikan oleh Saudara Roy Suryo, bahwa ijazah tersebut 99,9% palsu, atau meminjam ungkapan yang disampaikan oleh Risman Syarifah. Ya, tapi gini, saya ke Mas Faldo. Mas Faldo, jika disebutkan bahwa ini adalah ego Jokowi sehingga tidak membuka ijazah asli Jokowi, dan juga ada sidang KIP yang sampai sekarang polisi juga maju mundur terkesan soal penahanan Roy Suryo CR, apa tanggapan Anda? Tapi usai jeda, kita masih akan kembali membahasnya. Dan kita masih membahas soal keberlanjutan kasus ijazah Joko Widodo. Seakan tidak pernah padam kasus ijazah Jokowi ini. Lalu selain ada sidang KIP, sampai sekarang polisi juga terkesan maju mundur soal penahanan Roy Suryo CS meski sudah diperiksa sebagai tersangka. Mas Faldo, tanggapan Anda sebagai publik menilai ini ada tekanan politik. Gimana Mas Faldo? Ya, dari awal sikap kami jelas bahwa kita menghormati proses hukum, mempercayai aparat penegak hukum, dan menghormati siapapun yang berperkara di hukum Indonesia. Jadi siapapun ya kita tinggal tunggu proses hukumnya saja. Tapi yang ingin saya juga jawab adalah bahwa kita ini nggak bisa membiarkan Republik ini tersandera sama isu yang sama. Berkali-kali, ini udah 11 tahun. Jika memang isu ini sama, seakan tidak pernah padam, apakah memungkinkan agar ini segera usai, segera saja ditunjukkan? Seperti yang tadi disampaikan Bang Kosin, mungkin bisa mencontoh Arsul Sani. Ya, kan ini logiknya gini Mbak, Anda yang nuduh, kenapa Anda harus meminta kita yang buktiin gitu loh. Kan ini makanya proses ini ada dan berjalan. Ini kan logikanya kebalik. Misal nih Mbak Cynthia, saya tuduh Mbak Cynthia tadi maling roti ya. Loh, ini nggak ada. Justru Mbak, harusnya kan saya yang buktikan bahwa Mbak lagi maling gitu loh. Nah, kasus ini begitu Mbak. Jadi ini aneh sekali logikanya, orang yang dituduh harus membuktikan. Nah, ada proses hukum jalan nih gitu. Jadi sebenarnya kalau melihat kasus ini, yang palsu itu bukan ijazahnya, tapi narasi-narasi yang muncul ini yang palsu. Baik, gitu loh. Kami tangkap. Lalu Bang Kozin, saya langsung ke Bang Kozin ya. Bang Kozin, jika untuk menjawab statement dari Mas Faldo tadi, apa sebenarnya indikator yang paling kuat, baik itu secara teknis, baik itu secara hukum, bahwa apa yang menjadi dugaan Anda itu soal ijazah Jokowi adalah benar, bahwa tidak asli? Putus tadi ya, udah terdengar ya? Iya, tadi bahwa dikatakan oleh Mas Faldo, untuk apa menunjukkan ijazah asli Jokowi jika dituduh. Jadi ada pembuktian yang harus dilakukan oleh pihak Anda. Cukup. Narasi Bung Faldo itu kan narasi yang berulang, yang sangat menyembuhkan dan terbukti tidak bisa meyakinkan publik untuk menghentikan keyakinan mereka bahwa ijazah Saudara Joko Widodo itu bermasalah. Gitu. Tambah lagi setelah ada Arsul Sani, makin meyakinkan publik. Secara teknis harusnya dengan menunjukkan itu sederhana, tapi diulur-ulur begitu. Apa sih mau disembunyikan dari Republik ini soal selembar dokumen? Selanjutnya memang masalah ini menjadi lama, panjang, dan melelahkan itu bukan karena ulah pengkritik, justru Joko Widodo sendiri yang kemudian memasukkan ke proses hukum 30 April yang lalu begitu. Dan saya justru tidak menghormati proses hukum di Polda ini ya, karena pada saat yang bersamaan dugaan kepalsuan ijazah itu di Barreskrim Mabes Polri justru dihentikan. Ini yang kemudian kami tangkap. Kriminalisasi ini dilayani oleh polisi dengan cara apa? Menghentikan kasus laporan masyarakat tentang dugaan ijazah palsu di Barreskrim, pada saat sama melanjutkan proses di Polda sampai hari ini klien kami pun jadi tersangka. Jadi apa sih yang mau dipamerkan kepada penduduk di negeri ini kalau
perlakuan terhadap anak bangsa itu berbeda. Dan kalau kita bicara tentang lama, itu justru yang ditanya harusnya Saudara Joko Widodo. Apa sih yang kau takutkan, kau khawatirkan sehingga engkau menyimpan tuh barang yang nggak dibawa mati juga itu ijazah. Oke. Kemudian sampai mengharukan partai sekelas PSI ikut nimbrung dalam Oke, ini. gimana Mas Faldo dan bagaimana juga Anda bisa menjawab soal hasil ataupun dari sidang majelis KIP ini? Oh iya, kalau partai sekelas PSI emang berkelas, Mbak. Bahwa kita itu paling anti sama orang-orang yang ngabisin waktunya, bikin capek publik, narasinya berulang-ulang kayak kaset rusak, nggak ada buktinya. Oleh karena itu, berkelas. ini negara sudah memastikan ijazah itu sah. Yang nggak sah itu narasi yang dibuat oleh teman-teman ini. Jadi Indonesia ini kegedean. Anda menanggapi soal hasil dari KIP, soal yang pemusnahan dokumen bagaimana? Itu kan sesuai dengan undang-undang, udah dijawab oleh Peradi. Dan sekali lagi, tadi di awal saya bilang, KIP itu bukan tempat memvonis ini, karena itu untuk keaslian dokumen. Nah, proses hukum lagi jalan, hadapi. Kita juga nggak masalah kok, teman-teman mau jalani proses hukum. Yang jelas, PSI itu terlalu gatal telinganya kalau ngelihat orang-orang yang kayak kaset rusak terus muter-muter hal yang sama gitu loh. Baik, kami sudah tangkap. Mohon maaf karena waktu juga yang terbatas. Rakyat tertindas, nggak punya kerjaan, dijanjikan sebab oh iya, negara ini butuh banyak hal lain dibanding perebutan ijazah. Jokowi. Jadi kelasnya PSI sekarang itu sudah tidak begitu. Baik, kami tangkap waktu juga yang harus mengakhiri diskusi kita. Kita akan lanjutkan lagi nanti di sesi lain waktu. Terima kasih Bang Kozinudin, terima kasih Mas Faldo Maldini sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.